Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini. Shalawat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji filsafat malam hari ini merupakan edisi yang ke 391 dari pertama kita mulai di tahun 2013. Langsung saja mari kita awali ngaji ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini temanya kebencian. Tapi kebencian bukan kebencian secara umum ya, ketika kita membenci yang di luar diri. Kalau tentang kebencian pada sesuatu di luar diri kita, itu dulu kan pernah kita bahas. Kita sudah pernah membahas filsafat kebencian. Saya masih ingat tema kebencian itu kelihatannya gandeng dengan tema pemaafan, forgiveness. Nah, malam hari ini kebencian yang khas. Masih ada hubungannya dengan jiwa dan kepribadian kita. Istilahnya kalau dalam dunia psikologis self-hatred atau self-hate, benci pada diri sendiri. Malam hari ini kita obrak-abrik itu ya. Seperti apa sih mentalitas yang benci diri ini? Bismillah, kita mulai saja pengantarnya. Ini melanjutkan kemarin. Ada quotes menarik. Self-hatred is worse than loneliness. Kebencian pada diri sendiri itu lebih buruk daripada kesepian. Kalau masih kesepian saja mending, tapi kalau sudah benci dengan diri sendiri, wong diri sendiri kita itu kan kendaraan kita, wadah kita. Kok kita benci? Itu katanya John Irving, itu lebih buruk daripada sekedar orang yang kesepian. Kemarin kan kita definisikan kesepian itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu pun masih mending daripada orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Ya sebabnya nanti banyak. Tapi yang jelas ini yang harus kita waspadai. Ini membuat hidup tidak bahagia, membuat orang tidak bersyukur, membuat kecewa dengan hidup kita. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut, bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidupmu. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Yang kedua, self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan 1-2, tapi kamu anggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja, itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Hati-hati kalau sampai level self-harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya levelnya sudah agak depresi. Nekat sudah, Mas jangan banyak makan itu nanti sakit sampean darah tinggi loh, ndak apa-apa mati yo ben itu biasanya wis mulai. Iki rodok gawat kalau sudah begitu. Nah, ini atmosfernya dunia
kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Kita lanjutkan. Ini dulu pernah kita bahas sekilas ketika kita membahas self-love, cinta diri. Malam hari ini lawannya, self-hatred. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Padahal ada pinternya loh diri ini, tapi kamu lihat wajah, wah wajah saya itu jelek, sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh, di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Oh, kamu tidak bangga, kamu kok sibuk dengan wajah saja. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaanmu. Ini hatred mindset, self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ini self-hatred. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, tidak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan tidak harus drop, tidak harus anti dengan pujian. Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa ya aku, kurang apa ya aku. Tadi dipuji merasa tidak nyaman, apalagi dikritik. Habis sudah, kalau ada yang kritik itu langit runtuh sudah bagi orang ini. Padahal mungkin kritiknya simpel saja. Mungkin kadang-kadang ya kritiknya penting. Tapi kan orang yang self-hatred ini begitu dikritik, ya dia merasa bahwa dia hidupnya sudah rendah, hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah tidak di rel yang seharusnya. Tentang kritik ini ya memang butuh ketahanan mental sendiri. Tidak sembarangan orang senang dikritik. Tapi orang yang hatinya luas dan terbuka biasanya lebih mudah menerima kritik secara positif. Tapi orang-orang yang self-hatred ini, yang benci dirinya itu biasanya panik kalau dikritik. Kemudian ada lagi anggapan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau dekat dengan orang lain, jangan-jangan orang lain susah karena aku. Aku tidak betah dekat dengan orang lain. Nah ini cara berpikir seperti ini ya kemungkinan ada gejala self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri, kita menilai diri kita terlalu rendah. Bahkan sampai yang terakhir tidak berani bermimpi macam-macam. Tidak berani bercita-cita tinggi. Ini coba kalian renungi ya, ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Coba perhatikan lebih luas. Ini kalimat, kata-kata yang sering kalian sampaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kalian benci aku dengan diriku, itu kemungkinan self-hatred. Lama-lama kalian tidak sadar yang paling kalian benci di dunia ini ternyata dirimu sendiri. Saking seringnya kamu membenci dirimu yang tidak cocok dengan ideal yang kalian tetapkan. Atau yang nomor 2 itu, ini sering
Katakan orang yang baru putus cinta. Aku tidak membencimu karena engkau tidak cinta padaku, tapi aku membenci diriku yang masih saja mencintaimu. Ya, itu kan ini kalimatnya orang yang baru diputus kan banyak yang seperti ini ya. Engkau tidak mencintaiku hakmu, tapi kok aku tidak bisa ya. Ini kan gaya stoik kan gini. Aku tidak bisa benci kamu yang tidak cinta lagi padaku karena itu di luar kontrolku. Tapi kok aku tidak bisa ngontrol hatiku biar menghilangkan cintaku padamu. Nah, gaya-gaya kayak gini kan sering kita pakai dalam pergaulan. Ini kalau tidak hati-hati terakumulasi jadi self-hatred.